Momen hikmat sholat Idul Adha di Masjid Syaful Khairat. Harapan pemimpin di Maluku Utara pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Maluku Utara hari ini, edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Sandi Sunarto. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda memberikan informasi teraktual dan terkini. Pemirsa, pimpinan dan karyawan LPPT VRI Maluku Utara mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga hari kurban ini memberikan hidup kita untuk senantiasa hidup berkenan dan peduli kepada sesama. Pemirsa, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, suasana khusyuk dan hikmat mewarnai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Raya Syaful Khairat Sofifi. Ribuan jamaah datang bersama keluarga untuk mengikuti jalannya ibadah yang berlangsung Rabu pagi. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti laporan dari reporter Leonard Patipelohi dan juru kamera M. Gifari. Ya baik pemirsa, dilaporkan dari Masjid Raya Syaful Khairat bahwa sejak tadi pagi ribuan jamaah telah memadati area Masjid Raya untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Dan pemirsa, pelaksanaan sholat Idul Adha pagi ini dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Timur tadi dan berlangsung secara tertib, khusyuk dan juga khidmat. Dan pemirsa, sholat Idul Adha yang berlangsung di Masjid Syaful Khairat ini juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Bapak Sarbin Sehe, didampingi oleh pimpinan OPD lainnya. Dan dalam proses berlangsungnya sholat Idul Adha di pagi ini, khotib yang bertugas adalah Ustadz Sadam Hardi dan imam sholat dipimpin oleh Imam Hamdan Hasan. Jamaah diajak untuk menjaga serta memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama dalam sholat Idul Adha di pagi hari ini. Dan pemirsa, setelah berlangsungnya sholat Idul Adha di pagi hari ini, selanjutnya akan dilakukan pemotongan hewan kurban yang akan dilaksanakan di halaman Masjid Raya Syaful Khairat. Dan hewan kurban akan dilakukan pemotongan oleh juleha atau juru sembelih halal dengan total hewan kurban yang akan disembelih untuk kali ini dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah sebanyak 17 ekor. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di sini Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Kiai Haji Sarbin Sehe. Kita sapa, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Ya, Bapak dinampingi oleh Pak Sekda dan Pak Kepala Protokol. Mungkin Bapak, makna yang bisa kita petik dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah bagi masyarakat secara umum dan masyarakat Maluku Utara, mungkin dari Pak Wagub sendiri. Mengawali setelah selesai salat Id ini, bersama pemerintah daerah, Gubernur, Wakil Gubernur menyampaikan selamat merayakan hari Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Mudah-mudahan kita terus mengamalkan perilaku kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun tauhid sejati sekaligus membumikan nilai kemanusiaan. Ibadah kurban itu ada dimensi spiritual dan dimensi sosial kemanusiaan itu setara. Bagaimana rasa cinta terhadap anaknya, begitu perintah Allah untuk disembelih, Nabi Ibrahim tidak sedikit pun gentar untuk menghadapinya dan dapat melakukan itu dalam rangka menyempurnakan keimanan ketakwaan kepada Allah. Saat yang sama, Allah kemudian memuliakan kemanusiaan mengganti dengan hewan kurban, dan saat ini kita bumikan dalam bentuk hewan kurban. Nah, dimensi hewan kurban adalah berbagi dalam rangka menyempurnakan keimanan kita kepada Allah, dan dimensinya mungkin keimanan kita tidak akan sempurna kalau tanpa hewan kurban.
Itu yang bisa kita manai, karena itu kepada seluruh umat Islam khususnya mengajak agar terus dimensi ketakwaan dan dimensi kemanusiaan itu setara di dalam membumikan kehidupan keseharian kita, di dalam rangka menemukan jati diri kita hadapan Tuhan terbaik saat yang sama terus memelihara kemanusiaan. Jadi pada hakikat atau pada prinsipnya daging korban itu tidak spesial kepada siapapun, tidak dibatasi, berbeda dengan pembagian zakat yang dibatasi kelompok tertentu. Untuk hewan kurban saya kira tidak, tetapi kami menghimbau kepada seluruh masjid, terutama Syaful Khairat, agar betul-betul diharapkan mereka yang diprioritaskan, mereka yang kurang mampu, artinya dari aspek kehidupan sehari-harian yang mungkin dalam 1 bulan mungkin susah dapat daging, saya kira itu jadi prioritas lah. Sehingga pemerataan dalam membagi itu menjadi penting agar semua masyarakat, terutama kaum duafa, bisa menikmati di hari raya sebagai bagian dari upaya kita untuk membangun kemanusiaan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Ya, makasih Pak. Baik pemirsa, dan dapat kami laporkan demikian wawancara kami dengan Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Kiai Haji Sarbin Sehe. Dan pemirsa, demikianlah yang dapat kami laporkan juga dalam momen indah perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan semoga melalui peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan dan kepedulian sosial semakin tumbuh di tengah masyarakat serta memperkuat persatuan umat di Maluku Utara. Demikian dapat kami laporkan dari Masjid Raya Syaful Khairat. Saya Leonard Patipelohi dan juru kamera M. Gifari melaporkan. Pemirsa, hari ini seluruh umat muslim merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Berbagai makna dan harapan disampaikan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Berikut makna serta harapan para pemimpin Maluku Utara di momen Hari Raya Kurban tahun ini. Ucapkan selamat merayakan Hari Idul Adha. Semoga hari ini meningkatkan ketakwaan dan semoga amarah yang masih ada dilepaskan, ego yang masih ada dilepaskan, dan mengucapkan semoga tali silaturahmi ini terus terjaga. Ya, harapannya dengan Idul Adha terus kita perbaiki nilai kehidupan beragama, terus taat kepada Tuhan. Yang kedua, terus menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan antara suku yang lain, yang suku yang lain, terus bersatu untuk membangun negara. Mudah-mudahan semangat berkorban ini adalah merupakan bagian dari penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian kita implementasikan dalam bentuk sapi korban. Yang kedua, ini juga merupakan implementasi atas jiwa sosial dari masing-masing orang. Jadi ada dua arah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari kepatuhan, pengabdian, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kan ada sapi nih yang akan kita bagi-bagikan kepada masyarakat, yang mudah-mudahan hari ini atau paling tidak sore setelah mendapatkan daging sapi akan bergembira untuk memasak ya makanan yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkannya setiap saat, dan ini adalah satu jiwa sosial. Nah, oleh karena itu diharapkan kepada seluruh warga masyarakat untuk terus punya semangat ketauhidan dan juga punya semangat sosial di saat hari raya ini adalah bagian dari upaya untuk memompa kembali atau memicu kembali semangat tersebut. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kota Ternate bersama Panitia Hari Besar Islam Kota Ternate menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Sultan Sigi Lamo. Sholat berlangsung hikmat dan penuh makna.
Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman bersama jajaran pemerintah Kota Ternate melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Sultan Ternate Sigilamo pada Rabu pagi. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan sholat Idul Adha awalnya direncanakan digelar di lapangan Pelabuhan Nusantara Bastion. Namun karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, pelaksanaan dipindahkan ke Masjid Sultan bersama Sultan Ternate serta masyarakat. Ia menambahkan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha maupun Idul Fitri setiap tahun pemerintah Kota Ternate melaksanakan di tempat yang berbeda-beda. Saya dan Pak Wakil serta jajaran pemerintah Kota Ternate kita melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Kesultanan Ternate. Memang kemarin pelaksanaan sholat awalnya direncanakan di Pelabuhan Perikanan dengan kondisi yang tidak bisa kita prediksi terkait dengan kondisi cuaca, sehingga pada kesempatan baik ini kita melaksanakan sholat Idul Adha di Kesultanan Ternate bersamaan dengan kehadiran jauh Sultan Ternate di masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha bersama-sama dengan masyarakat. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, masyarakat bersama jajaran Kesultanan Ternate serta pemerintah Kota Ternate saling bersalaman sebagai tanda saling memaafkan di hari yang suci. Kehadiran jajaran pemerintah bersama Sultan Ternate dalam sholat Idul Adha menjadi simbol kebersamaan dan penguatan nilai-nilai toleransi serta persatuan di Kota Ternate. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Pemirsa Maluku Utara hari ini akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Bro, kenapa motor ini? Apa? Kenapa, bro? Nggak motor kenapa? Ini DP busi kotor. Kalau bukan DP aki, tidak bisa menyala, bro. Pantas sih. Dari mana ini, bro? Dari kantor ini habis lembur, banyak pekerjaan. Tinggal di mana, bro? Situ jalan trans, Kilongan. Oh, dekat rumah sakit? Ya, dekat rumah sakit. Ya, tahu. Bro, makasih banyak ini, soba bantu badorong ini, bro. Bro juga, ya apa-apa. Soal gitu tuh orang harus baku bantu. Toh? Siap. Thank you, bro, thank you. Yoi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Maluku Utara hari ini dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Pulau Morotai dipusatkan di Stadion Lapangan Merah Putih MTQ. Sholat Id berlangsung dalam suasana khusyuk dan hikmat. Sholat Id merupakan substansi dari Lebaran Idul Adha, di mana bagi umat Muslim yang mampu akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, naik haji ke Tanah Suci Mekah. Sedangkan bagi umat Muslim yang belum melaksanakan haji ke Tanah Suci Mekah, dapat merayakan Lebaran haji di masing-masing negara dan daerah sendiri. Di Kabupaten Pulau Morotai, sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi melalui kebijakan pemerintah daerah, masyarakat Kota Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan sholat Id di Stadion Merah Putih MTQ Kota Daruba. Pelaksanaan sholat Id berlangsung kusyuk dihadiri Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, Ketua DPRD Muhammad Rizki, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, serta seluruh pimpinan Forkopimda dan jajarannya. Kebetulan terkait dengan cuaca juga yang jadi kendala, mungkin kalau andai kata jamaah atau para musbida yang mungkin karena faktor cuaca sehingga mungkin ada was-was, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar, termasuk dengan beberapa Forkompimda juga hadir bersama Pak Bupati.
Kepala Bagian Kesra Pemda Morotai, Sibli Sibua mengungkapkan, sholat Id kali ini berlangsung kusyuk dan khidmat. Walau kondisi cuaca dalam beberapa hari diliputi hujan deras, namun pagi tadi cuaca baik sehingga aktivitas sholat Id berjalan lancar hingga selesai. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madelis melaporkan. Masih dari Pulau Morotai pemirsa, Lebaran Idul Adha atau Hari Raya Haji 1447 Hijriah di Kabupaten Pulau Morotai kali ini dirayakan dengan sangat bermakna dan berkesan. 38 hewan kurban merupakan jumlah yang terbilang banyak walaupun dengan kondisi efisiensi. Lebaran Idul Adha yang dimaknai sebagai hari raya kurban dijadikan peluang bagi setiap orang yang mau bersedekah kepada fakir miskin dan para yatim piatu. Selain perseorangan yang mampu dan bersedia untuk bersedekah, ada juga kelembagaan yang selalu memberikan hewan kurban kepada orang-orang yang membutuhkan. Pemda Pulau Morotai menyediakan 38 ekor sapi sebagai hewan kurban yang dibagikan kepada fakir miskin dan yatim piatu di desa-desa sekabupaten Pulau Morotai. Hewan kurban yang diperoleh Pemkab Pulau Morotai berasal dari organisasi perangkat daerah 18 ekor, Sekretariat Pemda 10 ekor, serta dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto 1 ekor, dan dari Forkopimda Morotai dengan total 38 hewan kurban. Terima kasih untuk Pemda Kabupaten Pulau Morotai itu sebanyak 28, terdiri dari OPD sebanyak 18 dan untuk sekretariat daerah itu 10 ekor. Selain itu dari dari bank BPD juga 1 ekor dan juga dari bank BSI juga 1 ekor. Ya, tadi kebetulan Pak Bupati sendiri yang menyerahkan hewan kurban dari Presiden yang diberikan kepada Masjid Muhajirin, Kelurahan Muhajirin. 1 ekor ya dari Presiden? Iya, dari Presiden, termasuk juga dari pemerintah Provinsi Maluku Utara sebanyak 6 ekor, 38. 38 ekor ya? Iya, 8 ekor totalnya. Kaban Kesra Pulau Morotai, Sibli Sibua mengatakan, salah satu hewan kurban dari Presiden yaitu sapi dengan bobot 800 kg. Dengan adanya tambahan 1 ekor sapi dari Presiden yang diserahkan langsung Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, tentunya Pemda merasa sangat terbantu untuk membagikan daging kurban kepada masyarakat khususnya fakir miskin dan yatim piatu di Pulau Morotai. Dari Kabupaten Pulau Morotai, kontributor TVRI Lasurdin El Madelis melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama Maluku Utara hari ini. Sebenarnya dari dasar kita selalu mendukung ketahanan pangan. Jadi kebetulan memang di Jogja ini kita salah satu bidang usaha yang sering didatangi dinas karena kita dianggap mendukung ketahanan pangan. Seperti itu. Walaupun prinsipnya masih di Jogja saja. Kita menggunakan lahan kas desa. Nah, lahan kas desa ini di Jogja itu bisa diperuntukkan untuk program-program atau usaha-usaha yang mendukung ketahanan pangan. Mimpi besar Amar Farm itu membuat integrated farming system, di mana di sana ada peternakan, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada pengolahan limbahnya. Dan konsep kita itu kita membuat zero waste, jadi tidak ada limbah yang terbuang. Indonesia memiliki banyak sekali potensi besar di dunia pertanian ya, karena secara daerah tempat kita termasuk tempat yang subur, banyak kawasan-kawasan hijau di mana kita tidak bergantung pada musim. Jadi di musim apapun selama sepanjang tahun kita bisa tanam. Ayo, dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Maluku Utara hari ini dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi dari segmen Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Saudara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Syafri Syamsuddin tiba di Manokwari, Papua Barat Selasa siang. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka meninjau Yonif Teritorial Pembangunan di Rindam 18 Kasuari, Kabupaten Manokwari Selatan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Syafri Syamsuddin tiba di Bandara Rendani Manokwari Selasa 26 Mei 2026 sekitar pukul 11 siang. Menteri Pertahanan tiba menggunakan pesawat angkutan udara milik Republik Indonesia dan langsung disambut oleh Panglima Kodam 18 Kasuari, Maijen TNI Christian Tehuteru. Turut menyambut kedatangan Menteri Pertahanan, Kapolda Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Barat, serta para pejabat utama di lingkungan Kodam 18 Kasuari, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan unsur Forkopimda Papua Barat. Setelah tiba di Bandara Rendani, Menteri Pertahanan Republik Indonesia langsung melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter menuju Rindam 18 Kasuari di Kabupaten Manokwari Selatan. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau Yonif Teritorial Pembangunan sebagai bagian dari program penguatan pertahanan dan pembangunan wilayah di Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Demikian informasi dari segmen Klik Sulampa pemirsa. Berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang berlaku Kamis 28 Mei 2026. Data perakiraan cuaca ini kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kami dengan Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Saya Sandi Sunarto dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan pemirsa, pimpinan dan karyawan LPP TVRI Stasiun Maluku Utara mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Hari Raya Kurban ini menjadikan hidup kita untuk senantiasa hidup berkenan dan peduli kepada sesama. Pemirsa, berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.